Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabillah, prajurit Dambalan Merdeka karena berperang melawan penjajahnya, satu-satunya adalah Indonesia. Jadi satu-satunya negara yang merdeka karena perang melawan penjajahnya adalah Indonesia. Artinya jangan main-main dengan bangsa Indonesia kalau urusan perang. Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia siapapun yang rukun. Karena catatan perang terbesar dari sebuah negara yang merdeka, yang merebut kemerdekaannya itu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Yai Nur Hadi Al-Hafidh, bukan Kiai Hafidh Al-Hadi. Seluruh jajaran pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Syuriah, Tanfidiyah, dan seluruh organisasi keagamaan yang hadir yang saya hormati, yang kita cintai dan kita banggakan, pejabat Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Kesbangpol, berarti polisi semen. Kesbangpol yang kita banggakan, orang tua kita bersama, Cok Ratna. Anak-anak santri kok rasopan. Siapa lagi ini banyak nih, Ketua IPHI, Pak Herman, sama-sama orang Jogja ketemunya di sini. Dari Pangdam ada yang hadir, dari Polda yang hadir, Kandepak, semuanya pokoknya yang hadir. Seluruh anak bangsa yang datang, yang hadir dalam rangka peringatan Hari Santri yang saya hormati. Alhamdulillah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, bahwa yang namanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya semua bangsa punya hak untuk merdeka. Nah, di antara bangsa-bangsa itu kita ini juga punya bangsa, namanya bangsa Indonesia. Nah, kenapa bangsa Indonesia juga disebut merdeka? Karena merdeka itu artinya lepas dari penjajah. Jadi kita ini punya namanya Hari Kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu artinya hari lepas dari
tangan penjajah. Makanya tidak semua negara itu punya kemerdekaan, karena ada yang dikasih, ada yang diberikan. Dan catatan sejarah dunia sekali lagi mencatat bahwa satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena berperang melawan penjajahnya, satu-satunya adalah Indonesia. Jadi satu-satunya negara yang merdeka karena perang melawan penjajahnya adalah Indonesia. Artinya jangan main-main dengan bangsa Indonesia kalau urusan perang. Jadi jangan menyinggung bangsa Indonesia, siapapun yang rukun. Karena catatan perang terbesar dari sebuah negara yang merdeka, yang merebut kemerdekaannya itu Indonesia. Itu makanya jaga betul rasa aman dan jaga betul harga diri bangsa Indonesia. Karena kalau enggak, jangan dikira bangsa ini diam itu tidak ahli perang. Bangsa ini jago perang. Karena bangsa ini mencatat bahwa 1250 sekitar 800 sebelum Indonesia merdeka. Bangsa ini pernah mengalami perang terbesar dalam sejarah perang di dunia. Di mana dunia ini ada kekuatan yang mampu menghancurkan hampir semua benua. Benua Eropa dihancurkan, benua Asia, Arab dihancurkan, Cina dihancurkan. Jadi Cina itu pernah luluh lantak, Eropa pernah luluh lantak, Arab pernah luluh lantak oleh satu kekuatan dunia namanya Genghis Khan dari Mongolia. Jadi Mongolia itu pernah menaklukkan seluruh dunia. Sisa terakhir yang belum ditaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara yang waktu itu dikenal dengan nama Singasari. Rajanya Kertanegara. Pusatnya ada di Malang di Jawa Timur. Agamanya Hindu. Ini catatan sejarah. Maka Mongolia mengirim utusan untuk minta Raja Singasari namanya Kertanegara agar takluk dan menyatakan tunduk pada Mongolia karena seluruh dunia sudah ditaklukkan. Apa jawaban Kertanegara? Bukan jawaban yang baik, tapi utusan Mongolia yang namanya Menci dipotong telinganya sama Kertanegara. Sehingga Mongolia hilang kesabarannya dan mengirim armada multinasionalnya untuk menyerang Nusantara. Apakah orang Nusantara takut perang dengan Mongolia? Sama sekali tidak. Bahkan sebelum masuk Nusantara dihadang di Selat Malaka. Terjadilah perang besar antara Mongolia dan Singasari, Sriwijaya, Pajajaran, semuanya berperang melawan Mongolia. Hasilnya apa? Pasukan Mongolia yang penakluk dunia luluh lantak, dihajar habis sama bangsa Nusantara. Sehingga catatan sejarah membuktikan bahwa satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia untuk pertama kalinya adalah bangsa Nusantara. Jadi jangan macam-macam kalau bangsa ini sudah bergerak, apalagi ngajak perang. Makanya jangan dikit-dikit ribut. Itulah makanya karena bangsa ini punya pengalaman strategi perang yang luar biasa, akhirnya menyadari jangan sampai perang menjadi identitas bangsa. Maka semua cari jalan keluar. Bangsa yang tadinya jago bertarung harus menjadi bangsa beradab. Dan bangsa beradab itu disimbolkan dengan mari hidup berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika.
Maka bangsa ini menjadi sesuatu yang istimewa hari ini. Ketika tiba-tiba semua orang mengingat dan menyampaikan beberapa analisa besar. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Kenapa Afrika satu bangsa bisa pecah puluhan negara? Kenapa Cina bisa pecah beberapa negara? Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita bangsa yang kenyang. Makanya ketika Belanda mengganggu kemerdekaan Indonesia, Belanda mengganggu kesatuan bangsa ini, semua berperang dan tidak ada yang mundur. Lahirlah pahlawan-pahlawan di masa revolusi yang sampai hari ini dikenal dengan nama pahlawan nasional. Di sini ada pahlawan besar namanya Gusti Ngurah Rai, Gusti Ketut Jelantik. Banyak sekali pahlawan. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari. Geser ke timur ada Sultan Hasanuddin. Geser ke timur lagi ada Patimura. Ke barat ada Sisingamangaraja, ada Sultan Badaruddin. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Agung. Itu membuktikan apa? Bahwa jangan ganggu bangsa ini dengan perang. Makanya ketika ganggu Surabaya, santri yang asli penduduk bangsa Indonesia, makanya namanya santri, karena asli sini. Jadi ketika Islam datang ke sini, ketemu bangsa ini sudah jadi. Karena apa? Rasulullah itu lahir tahun 571. 571 tahun 600 baru diangkat menjadi Rasul. Tahun 600. Sampai bisa bayangkan tahun 600 Mekah disebut jahiliyah. Jadi yang jahiliyah itu bukan seluruh dunia, yang jahiliyah itu di Mekah itu. Karena di sini tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Artinya bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Tahun 300 sudah bisa menata dirinya, membentuk kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Yang Linggayoninya nggak main-main. Sekarang paling Linggayoni gedenya segini. Linggayoni Kutai Kartanegara sebesar pohon kelapa, batu. Di Jawa Barat tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Tahun 500 berdiri kerajaan besar yang sangat adil makmur, namanya kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Tahun 450 berdiri kerajaan Kanjuruhan di Malang. Yang kemarin lapangan sepak bolanya menjadi tawuran itu. Itu karena memang di tempat itu dulu perang antara kerajaan Kanjuruhan. Semua bangsa ini sudah bergerak. Makanya ketika tahun 1400 Islam datang ke sini, ketemu bangsa yang sudah beradab. Ketemu bangsa yang maju. Para ulama, para kiai, para pemuka agama ketemu dengan para brahmana. Yang sama-sama orang hebat, yang satu punya cakti, yang satu punya karomah, ketemu. Belakang enggak dengar, sama aja. Memang soundnya ini. Jadi mana dengar mana? Ini apa ini? Podrai cekel karo. Keduanya. Jadi ketemu. Makanya Islam ketika datang ke sini tidak bikin aneh-aneh. Allah di sana, sini namanya ganti jadi pangeran. Saya ini mestinya Syekhun Ustadzun, jadi kiai. Padahal kiai itu ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada.
musola langgar, di sini ada sanggar, ada langgar. Nabi dikasih nama Kanjeng Gusti, sama ada Gusti, ada Gusti Kanjeng Nabi, ada Gusti Allah. Jadi nama-nama ini untuk tidak terjadi apa, karena sama-sama bangsa beradab. Tilmidun muridun santri, ada santri, ada cantrik. Makanya sampai sekarang Indonesia itu menjadi tenang karena yang datang itu tidak perlu bikin gaduh. Yang datang belakang itu Yamaha. Yang dulu datang itu Honda. Makanya kalau di sini RE King namanya Honda. Jadi nggak perlu gaduh. Yang datang di sini itu adalah orang Hindu, Islam datang dari Gresik, dari Madura, dari apa. Jadi nggak perlu gaduh. Makanya bangsa ini nggak usah gaduh, karena kalau gaduh kejadiannya berbeda. Maka biasa aja. Yang datang pertama itu Aqua. Makanya walaupun IPHI bikin merek air, tetap aja disebut Aqua. Nah, itu makanya Allah ya Gusti, Gusti ngurah, Gusti Kanjeng, Gusti Ketut, itu sama kan, ada Gustinya. Nah kalau tinggal saya nggak pakai ti, tinggal Gus. Iya makanya dulu rame kalau saya gocol-gocolkan sama Bu Gedong Oka dulu, zaman Gus Dur, ngekek-ngekek. Ya kalau di sini Gusti, ini Gus. Nah itu, makanya yang datang belakangan biasa aja. Seluruh pompa air kalau di sini namanya Sanyo. Walaupun Shimizu, walaupun nasional, karena datangnya telat dia. Iya kan? Makanya nggak usah heran kalau seluruh pembalut namanya Softtek. Lo apapun kan? Jadi nggak usah emosi kalau tiba-tiba beli Aqua keluarnya Ades, nggak usah marah. Dan paling susah kalau ketemu ibu-ibu. Kalau lebaran paling susah kita ini. Seluruh suguhan itu bungkusnya kongwan. Begitu dibuka isinya rengginang. Nah itu jadi makanya, jadi kenapa ada istilah-istilah itu sebenarnya karena ya istilah ini ketemu. Di sana berbicara tentang bagaimana membangun manusia yang baik. Di sini sudah terjadi hubungan manusia yang baik. Kamu jangan bedakan suku, bangsa, dan keturunan siapapun. Sudah, di sini sudah Bhinneka Tunggal Ika wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi sebenarnya bangsa ini sudah beradab dari dulu. Makanya bangsa ini nggak perlu, makanya Islam datang nggak perlu ngajari. Kenapa wali itu tidak mengajarkan teori pertanian? Bangsa ini sudah jago bertani karena makanannya adalah makanan padi. Bangsa ini sudah jago berdagang. Makanya kapal-kapal bangsa Nusantara yang panjangnya 75 meter sudah sampai di Madinah lewat jalur sutra. Di laut ini, lewat tol laut kalau sekarang. Kalau jalur sutra, jalur daratan, jalur laut. Semua sampai. Bahwa perdagangan itu berhenti ke jalur internasional karena apa? Karena pintu perdagangan internasional dikuasai sama Portugis tahun 1515. Di mana kerajaan Malaka ya waktu itu rajanya Parameswara dikalahkan sama Portugis. Albuquerque menguasai selat kecil, pintu keluar perdagangan internasional. Semenjak itu negara Nusantara yang tadinya terkenal menjadi negara maritim berubah menjadi negara daratan. Dan kemudian ketika ada perjanjian di London, Traktat London, Singapura, Malaysia masuk wilayah Inggris, Indonesia dikuasai Belanda, yang sebagian timur masuk Portugis. Makanya Indonesia berperang melawan Belanda,
Singapura, Malaysia dikasih kemerdekaan sama Inggris. Maka Singapura, Malaysia tidak pernah berperang melawan Inggris. Dia adalah bagian dari persemakmuran. Makanya Inggris penguasa waktu dunia, sesuka hatinya memberikan 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Makanya Singapura dan Malaysia waktunya lebih awal 1 jam dari waktu Jakarta. Dan itu sangat merugikan Indonesia karena bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Maka jalan keluar terbaik untuk menghindari perang, dipindahlah ibu kota dari kawasan barat ke kawasan timur yang namanya ibu kota negara, pindah ke Kalimantan Timur. Ini usaha negara. Jadi ini nggak main-main sebenarnya. Cuman kalian lebih percaya sama Rocky Gerung, nah itu susahnya. Ini negara. Loh, makanya Indonesia waktu itu nggak bisa. Ketika dikuasai oleh kamar dagangnya Belanda namanya VOC. Kita punya identitas, kita punya anak-anak bangsa yang besok harus mengelola tanah airnya. Maka perang terjadi di mana? Dan Belanda sempat nyesel melakukan perang terus dengan anak bangsa Indonesia. Terakhir perang melanda dari Makassar sampai ujung Sumatera sana, yang akhirnya puncaknya adalah perang Jawa yang namanya perang Diponegoro. Akhirnya Belanda bangkrut, 2 juta gulden habis, 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Akhirnya Belanda mulai menyesal. Bagaimana kalau Indonesia ini tidak dijajah dengan perang? Ternyata Belanda kalang kabut kalau perang dengan bangsa Nusantara. Akhirnya lapor anggota DPR-nya Belanda, anggota Volkskrant itu lapor kepada Belanda sana, namanya Van de Venter, rapor kepada Ratu Wilhelmina. Bagaimana kalau Indonesia ini bukan kita jajah dengan perang, karena kita bangkrut kalau terus perang dengan bangsa Indonesia. Mari kita jajah pengetahuannya. Caranya seperti apa? Sekolahkan anak-anak Indonesia ke Belanda. Lahirlah politik etis, sehingga anak-anak kita bisa sekolah, bisa belajar. Tapi anak-anak Indonesia selain belajar, tugas senengannya ngeluyur, main ke pasar-pasar loak itu. Biasalah, namanya nggak pernah lihat Eropa jalan-jalan. Nah, di pasar gelap, pasar loak, di buku-buku internasional ketemu buku kecil yang berjudul What is the Nation? Apa arti itu sebuah bangsa? Yang ditulis oleh Ernest Renan. Akhirnya lahirlah tradisi pergerakan. Sampai akhirnya kemudian kita semua menghadapi satu gerakan besar. Yang santri menghadapi gerakan itu mulai berpikir bagaimana membentuk bangsa. Maka lahirlah hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu sekitar tahun 1923. Nah, 28-nya semangat persatuan anak bangsa dimulai dengan Sumpah Pemuda, yang akhirnya kemudian menemukan titik temu bangsa ini harus bersatu, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, itu terjadi. Jadi tidak main-main, yang namanya kemerdekaan itu butuh darah dan nyawa. Makanya sampean jangan main-main dengan simbol-simbol negara. Beruntung kita hari ini lahir tahun sekarang, di mana yang namanya perang itu karnaval. Kalau kita lahir di tahun 45 saat resolusi jihad dikeluarkan, itu darah beneran, bukan betadin. Lah ya, waktu perang Puputan Margarana itu perang beneran. Keluar situ mati, kena peluru beneran. Kalau sekarang kan ususnya bukan usus manusia, ususnya ayam ditempelin di bambu. Makanya jangan main-main dengan simbol-simbol
kemerdekaan. Merah putih itu darah dulu mintanya. Makanya simbol negara namanya merah putih. Itu darah dulu yang diminta. Resolusi jihad itu kenapa muncul? Karena menyobek bendera merah putih biru. Sampai kemudian seluruh Belanda bergerak bersama sekutu. Untuk apa? Supremasi Belanda birunya disobek. Karena merah, putih, biru. Tinggal merah, putih. Makanya anti betul Belanda itu. Tetap harus ada birunya. Kami di Yogyakarta waktu itu. Nenek-nenek kami di Jawa sana. Mengibarkan merah putih, tembak Belanda. Maka merah putih dikibarkan di dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu. Masih curiga tiangnya dikasih pisang. Masih curiga tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga tiangnya dikasih padi. Masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Makan besoknya. Begitu makan kata Belanda, oh cuman mau makan. Ribet bener orang Jawa waktu itu. Tapi Belanda nggak tahu ini simbol perlawanan. Makanan habis. Habis itu padi mengering, tebu mengering, kelapa rontok, pisang rontok. Yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Makanya Surabaya begitu perang. Jadi merah putih yang kita pakai sekarang yang harganya kadang cuma 20.000, 25.000. Ini mana bendera merah putihnya ini? Mestinya ada besar merah putih dikibarkan. Itu simbol negara. Biar anak-anak nggak salah paham. Dikira lebih berharga bendera Filistin daripada bendera merah putih. Kamu pikir lebih berharga bendera Hizbut Tahrir yang bunyinya la ilaha illallah. Bukan itu benderanya Hizbut Tahrir. Kita punya merah putih, simbol perlawanan bangsa ini sampai kita punya kemerdekaan. Jadi biar anak-anak muda nggak lebih hebat bendera Filistin. Filistin itu merdeka. Tapi kenapa ribut? Karena pasukan kemerdekaan setelah perang tidak rukun menjadi pasukan Filistin. Kita setelah perang kemerdekaan rukun dalam TNI Polri. Itu bedanya. Itulah. Makanya merah putih itu minta darah nyawa. Sekarang udah gak minta nyawa. Minta gini dok. Ini dok. Ada yang cerewet itu musyrik. Ada yang itu bid'ah. Ini waktu zaman perang. Jangan-jangan nenek moyangnya ini mata-mata Belanda. Loh, ini negara. Kamu jangan main-main. Dipikir merah putih itu sama dengan bendera Coca-Cola. Bukan. Dia bukan bendera sepak bola. Dia simbol negara. Lu itu perang. Lu makanya kemerdekaan itu sekarang ini kan kita nikmat, enak kan? Kita bisa begini karena punya kemerdekaan. Kenapa Afghanistan nggak bisa begini? Mereka ribut persoalan negara, ngaji nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Kita kenapa bisa begini, bisa jualan, bisa ini? Karena kita merdeka. Jangan kamu kira ini itu hadiah, bukan. Nenek moyang kita merebut kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Loh, makanya kita harus ingat, salah satu yang berperang adalah santri. Maka ada hari santri. Guru ikut berperang dengan cara guru. Ada hari guru, ada hari pendidikan, ada hari kebangkitan. Tentara lahir karena juga terlibat perang. Maka kemudian ada hari ABRI. Semua punya harinya. Nah itu apa? Penghargaan bahwa negeri ini milik bersama. Makanya jangan pernah menganggap bahwa negeri ini merdeka karena tinggal tidur sama nenek moyang. Kita pernah berperang. Lah untung kita lahir sekarang. Lah makanya mana ada negara-negara yang tidak membanggakan negaranya. Kita aja yang sekarang mulai usil. Mulai aneh terhadap negaranya. Karena apa? Jarang kita menceritakan bahwa kita ini sebuah bangsa. Jarang yang menceritakan. Amerika kenapa begitu cintanya sama bangsanya? Diceritakan mulai dari sekolahan. Bahkan seluruh film Amerika menceritakan kegagahan orang Amerika. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican.
Dulu kan nggak pernah tahu itu. Bagaimana orang Amerika ketika bangsanya mulai kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu, bikin Rainbow 1 sampai 6. Nggak boleh bangsa itu dipermalukan oleh anak bangsanya. Amerika kalah dengan Saddam Hussein dalam satu putaran, bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Kalah dalam terorisme, bikin 12 Strong. Ketika Amerika mulai ditekan sama Cina, Amerika nggak mau kalah, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Loh, ketika ditekan sama Jepang, dia nggak boleh malu, bangsa kok malu. Dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan Jepang tidak berkutik ketika Amerika mengatakan bahwa samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lu bangsa itu nggak boleh dipermalukan. Memang kalian ini anak-anak sekarang ini suka mempermalukan bangsanya. Cina kenapa bangkit kuat? Karena Cina menceritakan bangsanya dari mulai ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Dia ceritakan bangsanya. Loh, jadi jangan dikira Jepang bagaimana dia menceritakan semangat samurai, semangat Bushido. Bahkan ketika Jepang malu karena pernah terjadi pembantaian antara Tokugawa dan restorasi Meiji, generasi tua dan generasi muda, anak bangsanya nggak boleh malu. Ceritakan dengan sederhana untuk anak-anak milenialnya, bikin film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Duh, ini negara Malaysia sangat rentan konflik antar anak bangsa. Maka Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Lah ya, Malaysia nggak boleh malu. Si Upin dan si Ipin sebagai masa depan Malaysia harus tahu bahwa kekuatan Malaysia salah satunya adalah karena ada ras India. Maka si Upin dan si Ipin kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak Bali, maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara bangsanya menyongsong. Loh, kenapa Korea bangkit? Dia bangkitkan semangat Korea dari cerita-cerita, dari drama-drama. Modalnya apa? Meja makan sama air mata. Habis itu bangkit, makanannya laku. Sampai akhirnya Korea menikmati nilai-nilai konversi ekonomi dari cerita-cerita tentang sejarah Korea. Sehingga orang Eropa kalang kabut. Saya ini generasi 90-an. Sangat suka dengan musik rock. Dulu ada musik rock, grup terbesar namanya Metallica. Konser terbesarnya di Moskow tahun 95 yang nonton 6 juta orang. Sampai ada yang mengatakan tidak mungkin sejarah dunia akan ada yang bisa mengulangi konser Metallica. Nggak ada. Perang dingin jebol, orang Eropa bisa berangkat ke Moskow, orang Amerika berangkat ke Moskow, 6 juta penonton dan tiketnya ludes, kawal sampai pakai helikopter di atas. Itu menjadi kebanggaan terbesar konser musik. Bahkan Woodstock kalah. Tapi begitu daring, ada corona, diajar habis sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Dalam satu minggu 4 kali konser, selama sebulan 16 kali konser. Saya hitung dalam satu tahun pemasukan dari BTS untuk Korea 1.250 triliun. Sementara kita semakin asik menjadi orang lain. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya kita jadi LKMD. Londo komeng dasi. Kita mulai berasik ria bahwa kita bukan Indonesia. Ayam hidup di sini, gede di sini, begitu kuat disebut ayam Bangkok. Jambu tumbuh di sini dikencingi anak-anak Banser, begitu gede disebut jambu Bangkok. Yang asli sini tinggal arak Bali. Yang lain sudah bukan kita. Nah, ini tidak boleh dibiarkan karena semua bangsa sedang menata dirinya.
Nah ini kita di situ dulu perang, bener-bener perang, jadi nggak main-main. Amerika perang, semua perang, Cina perang, Jepang perang, dan perangnya serius, pakai kungfu, pakai ilmu silat. Makanya sekarang sisa-sisa perguruan perang masih ada, perguruan silat. Kalau NU punya pagar Nusa, itu sisa-sisa dunia kependekaan. Ya, tapi yang hitam-hitam sudah berubah menjadi bagian dari aparatur keamanan Indonesia. Bajunya seperti baju TNI, Polri, namanya Banser, untuk mengingat bahwa kalian punya bangsa. Nah ini kan penting. Nah ini yang kadang sudah mulai dilupakan. Sementara sehebat apapun hari ini, kita ini nggak pernah bisa melewati bangsa orang. Se-Eropa apapun kamu, ketika melintasi Inggris, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Se-Arab apapun lidah kita berbahasa Arab, ketika melintasi Saudi, kita ditanya pasportmu mana. Makanya perintah Tuhan kalah sama negara. Haji itu perintah Tuhan, tapi kalau Saudi tidak mengeluarkan visa, kita tidak bisa berangkat. Artinya apa? Kamu jangan main-main batas negara, bahwa kita punya Indonesia, kita punya bangsa Indonesia. Makanya mari kita jaga. Loh, makanya santri menjaga bangsa ini menjadi wajib hukumnya. Karena apa? Islam dari awal sudah mengajarkan jaga keamanan bangsa dan negara. Makanya wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazzaitun, simbol Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Menjaga laqad khalaqnal insana fi ahsani. Tapi manusia yang baik ini tidak boleh rusak, harus dijaga. Cara menjaganya seperti apa? Hanya dengan keamanan, manusia tidak saling bunuh, tidak saling tikam. Dan kebaikan manusia menjadi sempurna kalau dia punya iman dan kelakuan baik. Makanya kelakuan baik harus dijaga. Karena kelakuan baik kalau dijaga, manusia akan terjaga. Tidak rusak, tapi manusia akan rusak. Agama, kebaikan akan rusak kalau tidak dijamin oleh keamanan bangsa dan negara. Kenapa? Arab ributnya luar biasa. Manusianya baik, agamanya baik, tapi ketika keamanan bangsa Suriah tidak ada, manusianya rusak, bunuhan. Makanya kiai jaga akhlaknya, jaga persatuannya. Tentara, polisi jaga keamanan bangsa dan negara. Hindu menjaga manusia agar tetap baik, Islam menjaga agar tetap baik. Tapi ketika orang Hindu, orang Islam melihat ada sesuatu yang mengganggu manusia, baik pendeta, pedanda, nggak boleh bersikap. Bersikap apa? Nggak boleh mengambil hukum. Yang boleh mengambil hukum adalah aparatur baladil amin, TNI, Polri, dan aparatur negara. Loh, ini makanya menjadi penting. Maka membangun konsep baladil amin, itulah konsepnya Rasulullah. Makanya Islam santai sekali ketika melihat, loh ini gimana sih kok berbeda? Loh ini dunia memang isinya perbedaan. Makanya kita menggunakan konsep hidup bersama, berbeda-beda, tapi saling bertanggung jawab. Apa konsep itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang ada di sini. Kaum muslimin mengambil konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Makanya Indonesia menggunakan konsep ra'iyah. Ra'iyah itu apa? Konsep hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat itu ra'iyah. Jadi makanya jangan suka mengkafirkan orang, karena ra'iyah itu hidup berbeda tapi saling tanggung
Jawab. Satu-satunya bangsa muslim besar di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk membimbing warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah itu makanya khilafah HTI nggak cocok di Indonesia. Karena apa? Kita bukan people. Kalau kita people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia mengatakan wakil Tuhan, akan lahir diktator mayoritas. Makanya Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin dilawan sama Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama dengan konsep ra'iyah bisa hidup berbeda tapi saling tanggung jawab. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu kalau ngumpul melahirkan kekuasaan proletar, namanya diktator proletariat. Karena kita konsep ra'iyah, maka sekuat apapun tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah, inilah. Jadi harus dipahami, ini konsep negara. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu apa? Hidup bersama-sama. Dikenal dengan konsep masyarakat. Musyarakah masyarakat, hidup berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Karena dulu yang ikut menata ini para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Berhubung santri penerus para wali, maka mempertahankan wilayah adalah harga mati. Karena wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, yang oleh orang Bali namanya Soekarno dimasukkan kepada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Loh, Islam masuk di situ tuh orang Bali. Bung Karno itu karena ibunya adalah orang Bali, gitu. Gusti, iya loh. Jadi makanya kita bisa melihat betapa Indonesia ini rukun, beda agama, beda suku, beda bangsa, tetap jadi satu. Nah itu kelebihan Indonesia. Maka mari jaga persatuan. Makanya sampean selalu hubul waton minal iman. Nah, cara menjaganya gimana? Ya santri cara menjaga persatuannya ya seperti ini. Makanya Nahdlatul Ulama menggunakan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah dan jangan tercerai-berai. Makanya seluruh perintah Allah jadikan landasan untuk persatuan. Doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan kuberikan padamu, ku ijabai. Maka kiai itu doa pun bersama. Kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Begitu kecapean, amin, paham, amin. Begitu yang doa semakin banyak, tambah banyak, diajak ke alun-alun Denpasar, namanya istighosah kubro, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Karena ro'iyah yang lain, jual tahu, jual harum manis, jual makanan, semua bisa terlibat tanpa ditanya kamu agamanya, sukunya apa. Ini jalan loh. Sholawat itu sendiri nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi begitu para ulama, sholawat semakin banyak yang diajak, lahirlah sholawatan. Begitu sholawatan, yang banyak datang kumpul di alun-alun Bali. Yang jual slayer laku, yang jual spanduk laku, yang jual gagang pancing laku. Untuk gini-gini kain putih laku kalau yang datang Habib. Kalau yang datang mafia sholawat, kain hitam laku semua. Ya hana, ya hana. Segala yang ada dalam hidupmu cos. Ini Indonesia.
Dan santri berapa banyak merawat kebersamaan. Nabi lahir maulidan, setiap kampung bikin acara maulid, kerukunan terjaga. Uang yang dikeluarkan berapa untuk merawat kebersamaan? Satu acara 50 juta habis. Malam hari ini mungkin 200 juta, 300 juta habis itu untuk merawat kebersamaan. Tuh. Itu belum sangune kiai ini. Loh, ini cara, makanya ya Allah. Mulutan belum selesai, nanti apa? Isra Mi'raj belum selesai, nuzulul Quran belum selesai, halal bihalal belum selesai, sudah hijriyah terus berputar sepanjang tahun. Kerukunan terjaga, ruang pendidikan terbuka, edukasi publik terlaksanakan. Yang lain diem-diem, gelenak-gelenik. Itu liko-liko, nggak ada yang bisa dijangkau. Makanya kelompok-kelompok itu membahayakan NKRI karena agama menjadi kekuatan pemecah belah. Coba, ada orang mati kita ngumpul 3 hari, 4 hari, 7 hari, sampai 40, 100 hari, 1000 hari. Itu ayam laku, besek laku, anggur lo laku loh, salak laku, sampai piring plastik laku. Coba sedotan laku, larutan penyegar laku, semua laku. Roda ekonomi berputar. Itu cara santri. Nanti ziarah ke makam guru-gurunya. Orang Jawa sana ziarah ke makam apa Siti Khadijah sini. Ziarah, setiap tanah yang diziarahi menghasilkan apa? Kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau semua tanah yang disemayamkan para gurunya diziarahi, akan lahir kerinduan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris satupun di Indonesia yang suka ziarah kubur. Nggak ada yang ditakuti. Suruh ngebom Surabaya, kalau santri takut sama Sunan Ampel. Suruh ngebom Bali, takut Siti Khadijah, Amrozi, Mukhlas, pelaku bom Bali. Tidak ada satupun yang suka ziarah kubur dan bukan Nahdlatul Ulama. Itu jadi kalau NU aman. Yang lain nggak tahu kita. Aman ini lah. Di makam-makam tenang, beda-beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai. Satu bis datang lagi. Zalallah, itu belum selesai. Satu bis datang lagi. Ila kadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa tekah rukun? Coba, betapa kita punya kekuatan yang luar biasa. Rukun, tiba-tiba ada satu orang datang nggak bawa rombongan. Ternyata apa? Dikira copet. Nggak taunya apa? Bawa speaker kecil. Rombongan dari Bali, ditunggu di bis. Rukun. Itulah Indonesia. Udah tenang dulu, bawa kotaknya, nggak usah diputer-puter. Nanti ada yang punya Bali, mau ngaji sampai jam 1 juga nggak apa-apa. Yang punya Bali ada di sini. Iya, iya, wong pilpresnya calonnya sama beliau saya. Lah, ini Indonesia. Makanya santri tidak pernah menjadi masalah dimanapun karena sama-sama mengemban misi keamanan bangsa dan negara. Begitu ziarah bis pariwisata lah laku, elep laku. Menyambut tamunya wali-wali di makam-makam, jual nasi laku, jual katok souvenir laku. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Lo ini coba gimana, roda ekonomi berputar. Itu berapa yang dihabiskan santri untuk merawat negeri. Makanya santri pondoknya nggak jadi-jadi, masjidnya nggak jadi-jadi karena duitnya habis untuk merawat negeri. Yang lain bangunannya bagus, nggak pernah keluar duit sama sekali untuk negeri. Mulutan enggak. Nah, itu
Nah itulah maka pemerintah tolong perhatikan santri-santri ini untuk bikin lembaga pendidikan, untuk apa? Karena duitnya sudah habis untuk merawat negeri. Lah ya ini kewajibannya penjenengan itu, bantuin. Nanti saya kalau ketemu Pak Gubernur saya tak ngomong gitu. Indonesia aman kalau ada santri begini. Sementara santri-santri itu juga tahu diri. Kiai itu kalau sudah ngomong agama kan menangan. Oh iya, kalau sudah ngomong agama atas nama Tuhan itu kan menangan. Makanya santri kiai itu dibagi dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, jadi dibiarkan aja karena bisa diinterupsi. Gus sudah malam, berhenti saya. Lah kiai yang sakti itu kiai siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, oh itu paling sakti, gak ada orang berani. Mana ada interupsi tape, nggak berani itu. Makanya khotib itu biar nggak ngawur karena kekuasaannya absolut, maka dibatasi khotib itu. Kalau khutbah disuruh baca teks sama bawa tongkat biar sopan. Kalau bawa teks pasti sopan karena itakullah. Lepas teksnya ditiup kipas angin, bubar itu. Loh, juga harus bawa tongkat biar apa? Tangannya nggak suka dudeng-dudeng orang. Makanya kalau bawa tongkat tenang, itakullah. Begitu tangannya lepas teks sama lepas tongkat, saudara Jokowi, ya gitu nantinya. Nah itu makanya kalau mau melihat kesbangpol, salah satu yang bikin rusuh-rusuh itu lihat aja dulu masjidnya. Loh, rukun. Makanya kita ini punya sebuah kekuatan untuk rukun, dan bangsa itu bisa bangkit kalau sudah seperti ini. Karena apa? Ada yang jaga. Karena kebangkitan sebuah bangsa tergantung kemampuannya untuk produksi kebutuhan dalam negeri. Kita ini masih impor semua, tapi produksi dalam negeri tidak akan pernah laku kalau tidak ada konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Maka mari kita bangun kecintaan pada bangsa dan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi kalau bukan kita anak-anak Indonesia? Siapa? Kamu mau berharap sama anak-anak Malaysia? Nggak mungkin. Dia pasti membanggakan Malaysia. Cikgu mesti. Anak-anak Amerika pasti membanggakan orang Amerika. Turis-turis dari luar negeri pasti membanggakan bangsanya. Semua coba. Nggak ada. Kita sekarang ini hobi menjelekkan bangsa sendiri. Punya polisi jelek, punya tentara jelek, punya keris jelek, punya apa? Semua dijelek-jelekin. Kapan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baik, yang menghargai bangsanya sendiri? Kita sudah tidak diminta darah, kita sudah tidak diminta nyawa, kita hanya diminta apa? Cintai tanah air kita Indonesia. Loh itu negara ini berat Pak. Karena apa? Kita ini hidup di antara tetangga. Seperti orang, kalau hidup di antara tetangga juga harus tahu diri. Kita punya tetangga, kita punya negara-negara besar. Makanya dulu Indonesia kenapa? Majapahit harus melawan Mongolia, harus melawan karena dunia juga pengen masuk ke sini mengambil emas. Belanda ke sini mau ngambil rempah. Sekarang bangsa seluruh dunia mau ke Indonesia untuk apa? Jualan. Karena Indonesia dikenal sebagai bangsa pembeli yang luar biasa. Maka agar bangsa ini tidak bangkit, jangan sampai bangsa ini bisa produksi. Agar bangsa ini nggak produksi, maka bikinlah bangsa ini tidak percaya diri, tidak cinta pada bangsa dan negaranya. Dan itu penting untuk dipahami. Bung Karno pernah kalang kabut, baru mimpin Indonesia belum sampai 3 tahun, 45 mimpin, 48 bangsa ini diuji. Karena apa? Hitler jatuh tahun 48. Tiba-tiba dunia berubah, penguasanya Amerika sama Soviet. Bung Karno ditanya, kita mau ikut siapa Bung? Tunggu, kita gak ikut siapa-siapa. Kita ikut diri sendiri, kita non-blok. Tapi membangun bangsa ini dengan teori siapa?
Apakah kita menggunakan teorinya orang Eropa? Dijawab sama pemikir Indonesia melalui novel Salah Asuhan. Apakah kita akan membangun bangsa ini dengan caranya Belanda? Jawab dengan di bawah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan dibangun dengan cara Arab? Di bawah lindungan Ka'bah. Apakah dibangun dengan cara Indonesia? Dijawab dengan Siti Nurbaya. Akhirnya bangsa ini berjalan, dan santri tidak pernah mengingkari bangsa ini. Ketika Bung Karno ditinggalkan oleh semua orang, yang tersisa tinggal PNI sama komunis, apa yang dilakukan oleh NU? Yang dilakukan oleh NU tetap bersama Bung Karno untuk menyelamatkan agar bangsa ini tetap berdiri. Maka Nahdlatul Ulama hidup bersama Bung Karno. Ketika Indonesia butuh Pancasila, semua sudah olok-olok Pak Harto, tapi siapa yang berdiri di belakang negara? NU menerima asas tunggal Pancasila. Ketika Pak Jokowi diolok-olok PKI, Pak Jokowi diolok-olok ijazahnya palsu, siapa yang berdiri di belakang negara? Nahdlatul Ulama. Makanya insya Allah negara ini tetap aman, karena santri tidak pernah mengingkari negaranya. Kenapa Suriah jebol? Karena kelompok agama menghindari negara, sehingga tinggal satu orang, Ramadan Al-Buti, meninggal dibom di masjid. Kenapa Saddam Hussein jatuh? Karena Syiah Sunni mengingkari Saddam Hussein. Kenapa Libya jatuh? Karena semua mengingkari Muammar Gaddafi. Hampir saja Mesir jatuh karena Ikhwanul Muslimin mengingkari presiden. Semua menjadi masalah, tapi Indonesia negaranya selalu kuat. Kenapa? Karena santri tidak pernah mengingkari negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalis, agama bersatu untuk apa? Untuk wahadzal baladil amin. Nah, ini penting kamu pahami. Makanya jangan dikit-dikit ikut provokator. Milih presiden itu biayanya triliunan, melibatkan ratusan juta orang. Kenapa begitu orang itu terpilih kamu lebih percaya sama provokator yang tidak pernah ada yang milih? Presiden dipilih ribuan orang, tiba-tiba percaya sama Rocky Gerung yang tidak pernah dipilih orang. Coba, presiden dipilih jutaan orang, tiba-tiba Pak Amin Rais mau bikin people power, ya nggak jalan. Yang datang cuma 1000, bukan people power tapi upil power. Lah itu kenapa? Lah kita ini lebih percaya. Seorang bupati itu dipilih ratusan ribu orang, tapi begitu berjalan kita lebih percaya sama 1-2 orang yang anti kabupaten. Jangan nalar kita menikah dengan suami istri kita masing-masing, itu sudah puluhan tahun. Masa kita lebih percaya sama isu yang dilontarkan sama tukang ojek? Jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, fondasi yang kita bangun akan runtuh. Baik buruknya, ini adalah negeri kami, negeri kita, Indonesia. Kalau bukan kita, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Nasib anak-anak ke depan, nasib anak-anak kita yang sekolah sekarang ditentukan oleh rasa cinta kita pada bangsa dan negara. Makanya dunia sedang bergelok. Amerika sekarang sudah gagal obligasi. Coba Inggris gagal Brexit. Duit bergeser dari Amerika ke Cina. Coba sampean bayangkan. Karena Cina sudah flat, sudah nggak ribut masalah agama. Makanya orang percaya sama Cina sana, karena orang nggak ribut lagi agama. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong. Tuhannya ngungsi, kalau nggak Cina nggak ada berani bikin cerita itu. Loh, ini cerita dunia, semua punya. Raja Salman sekarang sedang mengembangkan bagaimana dia membangun bangsanya. Bahkan Madain Soleh yang oleh Rasulullah dilarang dijenguk, sekarang menjadi tempat pariwisata paling laris di Arab. Demi apa? Demi kekuatan bangsanya tetap tegak di hadapan bangsa yang lain. Kita sudah melewati fase-fase yang sulit. Kita nggak usah lagi ribut masalah jenggot. Karena ternyata ribut masalah jenggot menghasilkan bangsa Afghanistan. Tembak-tembakan sampai sekarang nggak selesai. Jangan ribut lagi masalah celana cingkrang. Itu udah lewat. Kita sudah motong celana cingkrang itu.
Kita sudah motong. Dulu kita juga pakai jubah. Jubah disebut baju syar'i, tapi nggak bisa dipakai nanam padi. Maka baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya sar'un. Karena kita nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya fleksibel, nggak usah ribut celana cingkrang. Kamu mau cingkrang, linting yang agak tinggi. Kamu panjang, panjangin. Udah aman bang, udah selesai. Artinya kita hidup sudah menjadi sebuah bangsa yang bisa berdamai dalam perbedaan. Makanya nggak bisa. Lo coba kiai-kiai dulu anti Belanda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi ketika alumni Belanda, hasil politik etis membangun bangsa menjadi satu, gak ada persoalan. Lu ini hari santri, padahal tadinya nggak ketemu. Kiai Hasyim itu mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan sampai pakai duit gulden aja nggak boleh. Makanya ketika Kiai Hasyim diminta bayar pajak, Kiai Hasyim nggak mau pakai uang gulden. Kalau mau pakai sapi lah. Karena beresiko, karena mengakui Belanda, karena gulden duitnya Belanda, nggak kayak sekarang, konsekuensinya nggak dijalani. Makanya kiai-kiai itu hati-hati. Kenapa nggak berani ngaramin rokok? Karena 475 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Lah ya makanya kiai nggak sembrono, bank haram, nggak begitu. Karena kita kemana-mana pakai uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Pergi haji pakai bank, nggak bisa pilotnya nerima duit. Makanya dunia ini indah. Kita hidup bersama. Kiai ngajarin sholat. Sholat itu ternyata pakai kain yang produksi Cina. Makanya jangan terlalu galak sama Cina. Cinanya pergi, kita telanjang, hati-hati. Hidup dijaga. Loh kita wudhu, sholat, sekarang pakai air. Air diurus sama pipa, sama sanyo. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Mau apa sempean? Pergi haji, makanya kalau kita nggak bisa. Makan aja doanya Allahumma barik lana. Loh itu loh. Hari ini malam hari ini kita bisa melihat bahwa persatuan itu terjaga karena Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiro, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya dimanapun ada kebaikan pasti nggak berdiri sendiri. Malam ini pengajian baik apa enggak? Baik enggak ya malam ini? Keras, baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Dia tadi dikasih mic. Kalau bukan orang baik nggak mungkin sambutan aja nunggu kiainya. Mau ngedarin kotak aja nunggu kiainya. Karena orang baik. Tapi saya nggak boleh mengaku saya orang baik, yang terbaik nggak bisa. Karena saya kelihatan baik di sini diundang. Kalau saya nggak diundang di sini nggak kelihatan. Siapa yang undang? Panitia lah. Kalau sudah gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang pengajian panitia juga jelek. Loh itu baru 2 kebaikan aja udah nggak bisa berdiri sendiri. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik kami kiai. Nah kenapa? Kami mau datang. Nah kok bisa? Lah kalau kami nggak datang itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek sound. Lah kata tukang soundnya yang baik ya saya kiai tukang sound. Coba tak matiin langsung berhenti. Tukang lampunya saya yang baik ya. Wah nggak ada habisnya. Terus semuanya bisa datang ke sini karena makan perutnya kenyang. Makan aja doanya Allahumma barik lana, berkailah kami bukan berkailah saya. Makanya kiai paling seneng makan bareng karena bariklah nah bukan barikli. Maka orang kalau suka makan sendiri-sendiri doanya barikli jangan bariklana. Makan itu bareng-bareng, yang nanem siapa,
Yang bikin rice cooker siapa? Yang bikin gilingan siapa? Yang bikin bumbu siapa? Nanam kunyit siapa? Apa sampean punya garam? Enggak punya. Yang punya garam orang-orang pantai yang bikin garam. Kita nggak pernah tahu waktu bikin garam ditambaknya dia nggak kencing ditambak garam. Makanya kalau di Jawa curiga, jangan-jangan itu dikencingi. Makanya namanya yang satu uyo, yang satu uyah. Lah itu lagi lah. Lah ya dari Jawa diterbangkan dipakai truk ke sini. Sampean tahu sopirnya itu nggak mampir warung remeng-remeng. Saya tahu loh itu baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya kebaikan itu tegak bersama. Makanya jangan main-main. Nah itulah. Siapa yang bisa menghargai kebersamaan, menghargai ada perbedaan, dia akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena setelah perbedaan manusia, perbedaan suku, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, akan sampai pada inna akramakum indallahi atqakum, hanya orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Lah kita ini sudah melewati fase itu, nggak bertanya lagi sukumu apa, turunan siapa, udah nggak ditanya lagi. Kiai Nur Hadi nggak ditanya lagi kamu terahnya siapa, enggak, jadi kiai gitu aja. Makanya orang yang masih ribut nasab, ribut suku, itu masih jahiliyah. Iya kan, kita udah nggak mikirin itu, sudah semua bersama. Presiden kita aja udah nggak ditanya kok kamu turunan siapa, udah nggak ditanya. Yang penting didukung oleh rakyat, berhak menjadi pemimpin negara. Lalu itu Indonesia lah, tinggal nunggu. Mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan ada jalan keluar. Karena apa? Sudah nggak ribut sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jadi anak siapa? Nggak bisa dihindari. Jadi suku apa? Nggak bisa dihindari. Wong sesuatu nggak bisa dihindari kok diributkan. Emang kamu hebat ketika lahir menjadi suku ini? Emang kamu pernah milih? Emang jadi orang Bali pernah milih sama Tuhan aku jadi orang Bali? Kan nggak juga kan? Enggak tiba-tiba jadi Bali, saya jadi Jawa. Jawa aja kulitnya yang paling hitam. Ini kan terus gimana? Kalau boleh minta, ya Nur Hadi saya minta gede sama Gus Muafek gitu, tapi malah kecil gini. Iya kan? Tapi ya Nur Hadi mampu menampung 30 juz, saya cuma menampung Yasin. Itu dunia, ya seperti itu. Iya kan? Orang kecil juga nampung harta banyak, Pak Irman itu. Saya cuma nampung Cherry, Pak Irman itu nampung Alphard. Ini kan ini semua beda-beda semua. Siapa yang minta? Untuk sesuatu yang nggak bisa dihindari, nggak bisa minta. Kenapa kamu bangga-banggakan itu? Jahiliyah itu namanya. Memang kamu pernah minta lahir dari turunan ini? Nggak bisa. Aku minta lahir dari turunan Habib. Memang kamu pernah minta? Makanya sesuatu yang nggak bisa dihindari jangan kamu unggul-unggulkan. Nggak ada gunanya. Toh kamu mau ngomong apa saja belinya Samsung. Toh kamu mau ribut dengan siapa saja pakai WhatsApp. Yang untung siapa? Mark Zuckerberg. Kamu merasa orang baik tapi WhatsApp-nya pakai WA. Makanya Cina berani, nggak usah pakai itu, lawan. Dia bikin WeChat untuk melawan WhatsApp. Dia bikin Alibaba untuk melawan Amazon. Dia bikin QQ Ren untuk melawan Facebook. Kita nggak bisa aja kok, sombongnya luar biasa. Yang ribut pilpres juga di Facebook, yang ribut apa saja agama juga di WhatsApp, di Facebook. Makanya Mark Zuckerberg dalam 1 bulan menghasilkan uang 200 triliun dari Indonesia. Mate itu untuk ngeluruki sampai nggak dawet melet-melet. Nah ini menjadi penting, jadi jangan meributkan sesuatu yang kalian nggak bisa hindari. Siapa bisa menghindari? Orang Bali punya lidah yang susah diajari Quran. Orang Bali. Saya punya santri Bali, masjid guyu tok itu. Alif fathah, alif kasroh, alif dhamma'u, a i u, ba fathah ba, ba kasroh bi, ba dhamma bu, ba bi bu. Begitu tak fathah, tak kasroh, tak dhamma tu ada. Orangnya di sini namanya Yanto, nggak tahu di mana itu. Dulu ada anak negara itu santri ngimami isya, bubar sak masjid. Gara-gara siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ada. Lah itu makanya hal seperti itu juga dihargai. Maka lahirlah ilmu at-tajwid fi qiraatil
Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam tahun 250 Hijri ya, kan lidah orang beda. Lu gitu kok masih ribut kesukuan, kebangsaan. Wah, kami lebih baik. Kami lebih, apa buktikan kebaikanmu mampu memperbaiki orang lain. Kalau enggak ya enggak usah ngaku yang terbaik lah, sama aja. Sama-sama pakai sendal merek Swallow aja ribut. Sama-sama pakai kain produksi Cina aja nggak usah ribut, sama. Sama-sama pakai handphone mereknya Samsung, paling iPhone. Itu pun fungsinya juga cuma WA sama telepon. Gaya tok. Ini dunia, sudahlah. Itu yang kamu sablon itu, gambar Habib Syekh, gambar SH, gambar apa Kerasakti apa itu, kain Cino. Nggak usah gaya. Makanya Saudi Arabia juga ini aja. Ketika orang haji jangan-jangan capek minum air zam-zam, suruh datang orang Amerika bawa Coca-Cola sama Sprite. Jangan-jangan orang pergi haji capek makan daging unta, suruh Kentucky sama McDonald datang ke Amerika. Jangan-jangan capek, gitu kan? Loh, makanya di sana juga sama, penginapan nggak jalan, kurang karena tamu yang sangat banyak. Didatangkanlah orang Amerika yang nggak pernah pakai celana, jarang pakai BH, suruh bikin hotel di Mekah, paling deket dengan Ka'bah, namanya Hotel Hilton, karena pemiliknya adalah Paris Hilton. Lu mau apa? Lah ini dunia, makanya jangan sok-sokan. Sampean moto saya itu ya, kameranya Sony buatan Jepang. Emang punya, gitu nggak bisa. Nggak bisa, makanya sekarang nggak bisa kita minum ini aja, minumannya ini Aqua, ini punyanya Prancis, perusahaannya namanya Danone. Nahdlatul Ulama lah itu yang mesin printernya Epson. Banser sama tentara sama aja, tadinya nggak ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena tulisannya beda, ada Banser ada polisi. Yang membedakan itu siapa? Orang Cina, karena bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Loh, jadi dunia itu seperti itu, makanya sudahlah, kita ini sama. Setiap pengajian pakai sound, mereknya apa sih ini? Sure. Loh, saya sampai lupa megang dua dari tadi itu. La ilaha illallah, sampai lali nih nyekel mic loro. Loh, saya lihat sini. Ya memang harus dua, karena kalau presiden gak ada wakilnya juga susah. Tadi presiden ada dua, gubernur juga harus ada wakilnya. Ini wakilnya, ini taruh bawah aja nih. Wakilnya ditaruh. Nah itulah. Jadi dunia masa depan itu udah seperti itu. Apalagi milenial, anak-anakku milenial. Dunia berubah sangat cepat. Maka siap-siap menghadapi perubahan. Millennial killing everything. Milenial membunuh segalanya, semua hilang. Sekolahan yang dulu paling gagah, misalnya Pak Pos hilang, wartel hilang, semua hilang. Dulu kita para penyair sangat bangga ketika membuat kalimat cinta. Karena apa? Cinta itu diukir dengan kata-kata. Kalau kita rindu, kita pergi ke pasar, cari kertas warnanya pink, cari pulpen warnanya biru, cintanya mengharu biru. Jangan keliru tinta merah, putus. Mulailah kita menulis itu. Ada industri pembuatan kertas warna pink, bau melati. Bau mawar, jangan bau melati. Itu bau gendruwo. Aduh, itu industri gede hilang sekarang. Dek, semenjak pergianmu merantau ke Bali, entah kenapa aku merindukanmu. Di malam gelap buta ini, aku masih mencium aroma tubuhmu. Kekasihku, tapi ini harus kita lakukan demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Perih kekasihku semenjak kepergianmu. Ibarat kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Di malam hari ini, aku nggak tahu kenapa bayang-bayangmu hadir. Sehingga setiap saya melihat sesuatu, saya seperti yang melihat bayang-bayangmu. Dan matahari yang hilang berganti malam. Angin mendesau membisikkan kata-kata rindu di telingaku, dan itu kurasakan seperti suaramu. Kekasihku, panjang nulisnya. Kekasihku, aku tahu kau pun merindukanku, karena kata rembulan, kau dan aku sekarang sedang duduk di bawah sinarnya yang sama.
dariku yang mencintaimu, untukmu kekasihku. 4 kali 4 16. Loh, itu ada industri pos, ada industri amplop, ada industri perangko. Kita ke pos terus kemudian kita jilat perangko, template gitu. Tiba-tiba hilang semua, diambil WhatsApp. Tiba-tiba kalau kita rindu cuman merengnya kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Dunia berubah. Dulu kita mau lihat Afrika, nunggu flora dan fauna, sudah ditunggu seharian, keluarnya Pak Harmoko. Sekarang tiba-tiba tinggal pencet aja di sini, ini dunia kita, dunia baru. Pencet di sini, kucing Afrika keluar, bokong India keluar. Dan kita masih tetap sama merawat negeri untuk bangkit dengan persatuan. Makanya negara enak kalau masih ada begini, tinggal pesen. Kiai negara susah bayar pajak, santri-santri di pondok bayar pajak, kiainya tinggal ngomong setiap pengajian, enak karena ruang publik terjaga. Tiba-tiba ada corona, kiainya suruh ngomong corona, kiai nggak usah jumatan ya, nggak usah jumatan ya, nggak usah tarweh ya, tolong kiai jelaskan corona, kiai jelaskan, wong umatnya setiap hari ketemu. Saudara-saudara, ini zaman milenial. Zaman milenial ditandai dengan medsos yang tidak ada habisnya. Orang di medsos bisa ngomong apa saja, sehingga mulut semua manusia bisa berbicara apa saja tanpa terkendali. Jempol manusia juga bisa membuka apa saja. Dosa terbesar manusia milenial adalah mulut sama tangan. Maka Allah menurunkan azab corona, tangan harus pakai hand sanitizer, mulut harus pakai masker. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang. Tapi informasi itu terjelaskan. Coba kalau tidak ada ruang publik begini, jelasin kemana? Ke kelompok-kelompok yang di masjid-masjid cuma kerual, liko itu. Gimana cara membantu bangsa dan negara? Nggak mungkin. Maka berbahagialah malam hari ini, pemerintah hadir, raja hadir, kepala-kepala tetua juga hadir, semuanya secara bersama-sama. Demi apa? Merawat bangsa dan negara dengan persatuan dan kesatuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau ngidarin ngidarin kotak. Ya sekarang itu puter. Allahumma sholli ala. Ayo, dibantu yang lain. Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibillah. Terus no. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Gus Muwafiq yang memberikan motivasi kepada kita semua tentang semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan ini adalah salah satu pukulan telak bagi Rizik yang masih berani mengajak berperang kepada sesama. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.